Gue bilang, gue kalau baik, berarti gue masuk surga. Gak percaya Yesus gue. Gue balik dari perspektif gue ya. Dari gue ini gue pribadi ya. Mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya. Gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Oke, yang setidaknya dari Kristen, di film-film Tom and Jerry, bahwa neraka tuh kalau kita hidupnya buruk, nanti satu hari kita akan ke satu tempat yang banyak api-apinya, terus kita ditusuk-tusuk setan tuh. Selamanya abadi kita bakal. Poin yang kedua di sini adalah dia tidak percaya dengan neraka dan surga. Dan terutama penekanan di sini adalah tentang neraka. Jadi sama sekali dia tidak percaya dengan hal itu. Satu ayat firman Tuhan mau saya bagikan untuk pernyataan beliau ini. Itu di dalam Matius pasal 13 ayat 41 sampai dengan 42. Ini bicara tentang api ya, kengerian di dalam neraka itu. Di sini dikatakan bahwa anak manusia ini tertunjuk kepada Yesus Kristus. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Ini adalah, atau Yesus Kristus akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang telah melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi semua orang itu nanti dikumpulkan oleh para malaikat-malaikat Tuhan Yesus. Ayat 42 dikatakan bahwa semuanya akan dicampakkan. Ingat ini. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan. Ratapan di sini adalah orang menangis, orang menjerit-jerit karena di dalam api. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi bagaimana ngerinya neraka itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang menyesatkan orang lain, dan orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi jelas bahwa neraka itu ada dan penyiksaannya itu benar-benar nyata. Jadi barangkali dia tidak membaca ayat ini ya. Jadi selama ini mengklaim dirinya sebagai pastor, kemana aja tidak membaca ayat ini. Atau hanya mengangkat diri sebagai pastor gitu, atau seperti apa sampai tidak membaca ayat ini. Nah, ini sesuatu hal kekeliruan yang luar biasa, yang sama sekali pikiran yang begitu menyesatkan seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya mau bacakan ayat firman Tuhan satu lagi, dan ini simak baik-baik. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, Yesuslah jalan. Jadi Yesus itu adalah jalan. Yang kedua, dia itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran yang sejati. Dan Yesus itu juga adalah hidup. Ketika kita percaya dan menerima dia, maka dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia hidup. Lebih lanjut kalimatnya dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, atau kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita bisa sampai di surga hanya melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bukan melalui perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah hanya akibat. Ingat, hanya akibat. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita, karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita, maka sebagai tanda syukur kita, maka kita berbuat baik.
Jadi perbuatan baik, amal baik itu tidak sama sekali memberikan kita jaminan untuk bisa masuk surga. Perbuatan baik, amal baik itu tidak akan bisa menyogok Allah supaya kita bisa masuk surga. Jadi jelas hal ini bahwa keselamatan kita hanya bisa dapatkan melalui iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Perbuatan baik hanya akibat dari kasih Allah yang sudah kita terima. Maka kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi jelas hal ini, teman-teman, semua. Oke, kita lanjut sedikit lagi, teman-teman. Selama ini ditusuk setan itu sampai kekekalan. Ya. Gue nggak percaya neraka seperti itu ada. Kenapa? Karena Bapak yang begitu baik, kita kan perspektif Tuhan tuh Bapak ya. Tuhan yang begitu baik, masa menciptakan satu tempat di mana ada kemungkinan anak-anaknya yang sangat dia kasihi, ya memang betul karena kesalahan anak-anaknya, tapi dia tahu ada kemungkinan anak-anaknya bakal masuk ke tempat itu. Kalau memang dia udah mau buat, ya mendingan dia jangan buat anak dong. Jadi teman-teman, demikian cuplikan video yang saya bagikan pada kesempatan ini. Dan silakan sharekan video ini. Dan orang-orang semacam ini, kiranya doa kita, harapan kita sangat mengasihi dia. Kita sangat menyayangi dia. Doa dan harapan kita kiranya dia bertobat dan kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Dan dia lebih banyak belajar lagi supaya dia mengerti kebenaran itu. Dan juga Tuhan melembutkan hatinya supaya dia belajar kebenaran yang sesungguhnya. Supaya dia tidak sesat ke jalan yang keliru. Oke teman-teman, salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.